Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan bukan hanya dikenal sebagai bulan ibadah, bukan hanya dikenal sebagai bulan yang Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Bulan suci Ramadan bukan hanya bulan yang diistimewakan, karena di salah satu di antara malam-malam yang ada di bulan ini, khairun min alfi syahr, keutamaan kita beribadah di dalamnya lebih baik dibandingkan beribadah dalam 1000 bulan. Tapi satu keistimewaan Ramadan yang tercatat dalam sejarah dan kita saksikan dengan nyata dalam lembar sejarah peradaban umat manusia, Ramadan juga merupakan bulan di mana sejarah-sejarah besar, peristiwa-peristiwa agung, kemenangan-kemenangan gemilang berhasil diraih umat Islam di momen yang istimewa ini. Siapa yang tak mengingat momen Perang Badar Al-Kubra, perang pertama dalam Islam, di mana 314 mukmin berhadapan di medan perang melawan lebih dari 1000 tentara kafir. Kalau dengan hitung-hitungan persenjataan dan logistik, mustahil nampaknya kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izinnya Allah. Tepat di tanggal 17 Ramadan berkecamuk perang Badar dan kemenangan gemilang menandai sejarah kejayaan Islam pada tahapan berikutnya. Jamaah rahimakumullah, 8 tahun berselang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terusir dari Mekah, berhijrah dalam keheningan, bahkan nyawa beliau pun jadi taruhannya, terpaksa mengendap-endap, bahkan bersembunyi di dalam gua Hira. Tapi yang terjadi tepat di tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, umat Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah membawa 10.000 pasukan mengepung Mekah. Mekah yang ketika itu menjadi simbol kemusyrikan,
takluk tepat di bulan Ramadan. Dan sejak itulah 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah satu persatu dihancurkan Rasulullah seraya membaca firman Allah, wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan, apabila kebenaran telah datang maka pasti akan sirnalah kebatilan, karena memang kebatilan itu sifatnya adalah rapuh dan mudah sirna. Jamaah rahimakumullah, wafat Rasulullah, berganti para khilafah, bahkan umat Islam pernah berada pada posisi yang sangat mengenaskan. Bagaimana tidak, kiblat pertama dalam Islam, Masjid Al-Aqsa, pernah jatuh di tangan para tentara salib. Negara-negara Eropa yang terlibat pertikaian internal di antara sesama mereka disatukan oleh seruan Paus untuk mengekspansi dunia Islam. Raja Jerman, Raja Prancis, Raja Itali, Raja Inggris, semuanya bersatu padu lewat panji tentara salib datang untuk menguasai Masjid Al-Aqsa. Tapi sekali lagi Allah tunjukkan istimewanya bulan suci Ramadan di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana beliau mampu menyatukan saf umat Islam yang tercabik-cabik, yang tercerai-berai, hingga kemudian di bawah panji Islam yang satu kembali Masjidil Aqsa ditampung di bawah naungan kekuasaan Islam setelah jatuh beberapa tahun dikuasai oleh tentara salib. Jamaah rahimahullah, bahkan tidak sempurna kita menyebutkan beragam keistimewaan dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan suci Ramadan kalau kita tidak mengingat bagaimana pada tanggal 9 Ramadan 82 tahun yang lalu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di bulan suci Ramadan. Ini juga momentum. Semua ahli sejarah bercerita bagaimana setelah jatuhnya Hiroshima dan Nagasaki, setelah dibom atom, tidak ada momentum yang lebih pas memproklamirkan kemerdekaan kecuali di momen itu. Dan momentum Ramadan, berkat atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bangsa ini yang sudah lama terjajah pun memproklamasikan kemerdekaan. Jadi ini adalah bagian. Kalau kita ingat 17 Agustus, sebentar lagi 80 tahun kita merdeka. Kenapa kita tak pernah ingat setiap masuk Ramadan, disitulah kita meraih nilai-nilai kemerdekaan. Jamaah rahimahullah, boleh jadi sebahagian dari kita bertanya, apa rahasia kenapa di bulan suci Ramadan ini begitu banyak peristiwa-peristiwa hebat, kejadian-kejadian agung yang berhasil merubah jalannya sejarah dunia. Tidak berlebihan kalau kita katakan rahasia di balik itu karena di bulan suci ini kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk berpuasa. Dan puasa adalah rahasia bagaimana seorang manusia dapat memerdekakan dirinya dari segala belenggu kepentingan dan hawa nafsu yang selama ini justru sering memenjarakan kita.
Jamaah rahimakumullah, ketika seorang yang beriman merasa dirinya terpanggil untuk berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum, dia bahkan meninggalkan kesenangan halal, menggauli istri yang halal baginya, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini merupakan satu bentuk pelatihan luar biasa. Bagaimana manusia lewat puasanya yang benar kembali menempatkan dirinya sebagai tuan atas nafsunya, bukan menjadi budak bagi nafsunya. Tidak terbayangkan manusia yang tersandera oleh nafsu dan kepentingan bisa merasakan kemerdekaan yang sebenarnya. Berapa banyak orang tidak berani mengatakan yang benar, walaupun dia tahu itu benar. Kenapa? Masih tersandera kepentingan. Berapa banyak orang tak mampu mengatakan yang salah itu adalah salah, ketika kesalahan itu masih menjadi bagian dari kepentingan dalam hidupnya. Disinilah puasa bukan sekedar tak makan dan tak minum, bukan sekedar meninggalkan kesenangan-kesenangan material, kebutuhan tubuh kita, tapi lebih dari itu, puasa adalah momentum bagaimana seorang manusia benar-benar mencapai puncak kemerdekaannya. Renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya pernah berkata, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa'adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa basarihi wa may yahdihi min ba'dillah afala yaqilun." Apakah kau tidak memperhatikan orang yang menghamba dan menyembah kepada nafsu dan kepentingannya, bahkan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembahnya? Maka dari itu Allah pun menutup telinganya, menutup matanya, mengunci hatinya. Kalau mata, telinga, bahkan hati sudah terkunci, famay yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang dapat menghantarkan hidayah kepada orang yang bersangkutan selain Allah Subhanahu wa taala? Disinilah mengapa begitu banyak peristiwa-peristiwa besar, kejadian-kejadian agung yang tentunya punya dampak besar dalam kehidupan kita semua. Jemaah rahimahullah, patut untuk kita kembali bertanya, kalau di masa lalu begitu banyak peristiwa hebat terjadi di bulan Ramadan, mengapa di masa ini justru umat Islam yang berpuasa terkesan tak mampu menorehkan kembali prestasi yang sama sebagaimana yang dilakukan di masa lampau? Nah, disinilah menjadi bahan evaluasi dan perenungan bagi kita semua. Bagaimana dengan kualitas puasa kita? Bagaimana dengan apa-apa yang dengannya kita isi Ramadan dari berbagai bentuk amaliyah yang bisa membantu kita terlepas dari belenggu nafsu dan kepentingan. Karena sesungguhnya nafsu yang menjajah manusia tak lepas dari 4 bentuk. Pertama, nafsu dalam bentuk keinginan yang menggebu-gebu. Seorang yang berpuasa harus mampu mengontrol dirinya dari keinginan yang menggebu-gebu. Kadang-kadang ujian sebenar dari keinginan saat menjelang buka puasa, orang mau membeli takjil yang begitu banyak. Terkadang dibeli berapa biji saja sudah kenyang, tapi keinginan yang kuat mendorong kita seakan-akan mampu memakan lebih dari kemampuan yang mampu kita cerna. Ini tanda bagaimana keinginan itu begitu besar. Yang kedua, nafsu dalam bentuk amarah dan emosi.
Ketika kita berpuasa, bagaimana yang paling dituntut orang yang berpuasa walaupun di tengah rasa lapar, tak boleh mudah terpancing amarah dan emosinya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa in khasamahu ahadun aw syatama falyaqul inni mur'un sha'im, inni mur'un sha'im." Kalau seorang yang sedang puasa kemudian diprovokasi sehingga naik emosi dan amarahnya, maka katakan kepada yang mengganggu, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa." Disuruh mengulangi 2 kali. Yang pertama, ucapan kita tujukan kepada yang mengganggu, dan yang kedua, kita ulang, "Aku sedang puasa." Kita tujukan untuk diri kita masing-masing, mengingatkan diri kita, jangan sampai puasa itu menjadi sia-sia karena tak mampu melawan dorongan amarah dan emosi. Yang ketiga, dorongan birahi. Dorongan birahi ini salah satu penggerak manusia. Tanpa birahi, manusia tidak akan mampu mempertahankan spesies dan jenisnya. Tapi walaupun demikian, puasa melatih kita kepada yang halal pun perlu kita jaga, apalagi kepada yang haram. Dan yang terakhir, puasa pelatihan mengontrol nafsu dalam bentuk rasa takut. Tidak bisa kita pungkiri, rasa takut merupakan salah satu faktor penting yang membuat kita terpenjara. Orang takut menikah walaupun hukum nikah baginya wajib, karena mikirkan macam mana nanti kasih makan. Orang takut punya anak, bahkan aborsi karena gara-gara takut punya anak, padahal takut itu datangnya dari syaitan. Orang takut mengatakan yang benar walaupun kebenaran itu seperti dikatakan Nabi, takkan mempercepat ajal dan tidak pula akan memotong rezeki. Begitulah puasa melatih kita lepas dari belenggu rasa takut yang membuat kita tersandera dengan kepentingan dan hawa nafsu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa min Allah wa in kana khata fa minni wa minasy syaitan. Ud'ullah wa antum mu'minuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wahzul man khazala al-muslimin wa 'alaika bi'ada'il islam fa innahum la yu'jizuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum
was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah.